Kali ini kelas berlangsung agak serius. Guru biologi juga tampil beda dari biasanya. Rambutnya belah, pinggir disisir lebih rapih. Pakaian baju lengan panjang pula. Anak-anak, saya akan menjelaskan perihal pembuangan limbah logam-logam berat seperti arsen, merkuri, dan timbal. Mereka berasal dari alam. Unsur-unsur itu kita perlukan untuk kepentingan industri. Lalu, limbahnya kita buang. Kita kembalikan ke alam lagi. Kenapa pembuangan ke alam ini kok jadi masalah? Padahal mereka kan berasal dari alam. Christine tak bisa menjawab. Pikiran penggemar warna biru ini lebih sibuk pada gambar buangan arsen. Iritasi kanker usus, kerusakan syaraf, dan kulit. Pangestu, si tukang mancing pun tak menjawab. Ingatannya justru pada ikan-ikan yang tercemar berkat pembuangan limbah merkuri di danau-danau. Ikan-ikan itu lantas meracuni penduduk Minamata, Jepang, yang menjadi peristiwa lingkungan yang sangat terkenal. Secara mengejutkan, Samin menjawab, karena orang yang tidak dilanda dosa-dosa kecil, yang merata selama hidup, mungkin akan dilanda dosa sekali dalam hidupnya. Dosa yang besar dan mematikan. Hoi, hubungannya apa dengan pertanyaan Pak Guru? Celetuk Kapitayan. Dak nyambung, Lede Bukhari. Gak nyambung juga gak apa-apa, Samin kalem menanggapi. Pertanyaan, di mana ada gula? Juga gak nyambung dengan jawaban, di situ ada semut. Hayo, mestinya kan dijawab di mana ada gula, itu berada di dapur, di toko, di pabrik, atau di mana? Murid-murid tertawa. Pak Guru tidak. Tersenyum pun ia tidak. Parwati yang gemar matematika mencoba mencari hubungan jawaban si rambut cepak Samin terhadap pertanyaan Pak Guru. Kenapa merkuri berasal dari alam, tapi begitu dikembalikan ke alam bermasalah? Ia enggak menyampaikan di dalam kelas karena belum menjadi pemikiran yang utuh. Mungkin Bukhari benar. Salah satu kritiknya kepada Parwati adalah penggemar musik keroncong ini terlalu menggunakan logika matematika. Karena tidak ada antareja, Pak. Tanggap si cucu dalang Bukhari. Pernyataannya menyetak Parwati di sebelahnya. Maksud Bukhari, logam-logam berat itu memang berasal dari alam. Tapi tersebar dan mereka adil, yaitu pada tempatnya. Lantas dari tempat yang adil itu mereka ikut terambil bersamaan logam-logam lain, misalnya terikut emas pada penambangan emas. Nah, ketika nantinya manusia mengembalikan merkuri, merkuri tidak lagi disebar ke perut bumi, tapi ditumpuk kumulatif jadi satu di suatu tandon. Kalau ada antareja, anak Bima yang bisa ambles ke dalam bumi ini, bisa kita minta tolong menyebar lagi merkuri secara rata dan sedikit-sedikit ke seluruh perut dan urat-urat dalam perut bumi. Berarti Samin tadi sudah menjawab pertanyaan saya, kata Pak Guru dalam wajah yang tetap serius. Lonceng bubaran sekolah lalu berdatangan. Penafsiran klasik tentang proses penciptaan alam mungkin masih tetap relevan, meski sains modern cenderung mengabaikannya. Perdebatan para filsuf mengenai keberadaan alam bersamaan dengan wujud Tuhan memang tidak menarik bagi para ilmuwan modern. Secara metodologis, topik seperti ini tidak lagi menjadi fokus kajian ilmiah. Namun,
akal murni tetap saja kekeh mencari pembenaran atas asumsinya bahwa wujud alam secara potensial sudah ada semenjak sedia kala dalam kesadaran ilahi akan dirinya sebagai Tuhan Maha Pencipta. Wujud potensial alam kemudian menjadi konkret sebagai wujud aktual tatkala Tuhan mencahayainya ibarat ruang gelap yang terlihat kosong sama sekali. Begitu ada cahaya, berbagai objek lantas muncul. Boleh jadi, ilmu atau sains merupakan salah satu cara Tuhan mencahayai wujud-wujud potensial agar menjadi aktual. Maka, ilmu berfungsi menemukan, bukan menciptakan. Ilmu bukan dihafalkan, melainkan difungsikan untuk penemuan. Tuhan menciptakan, sedangkan manusia menemukan. Dalam kaitan ini, sungguh menarik pertanyaan Kanjeng Nabi. Ilmu adalah cahaya. Tuhan sebagai Maha Pencipta tidak terpisahkan dari alam, sebab alam adalah manifestasinya. Setiap proses yang terjadi pada alam, sekecil apapun, melibatkan aktivitas ilahi. Dari sejak kelahiran, kematian, hingga kemunculannya kembali. Peradaban kita memang belum mampu memahami keterlibatan aktivitas ilahi dalam proses siklus alam. Ini terkait dengan masalah teologis dan kebudayaan. Ada faktor bahasa yang mempengaruhi perspektif teologis. Misalnya, hasil proses pencernaan, terutama manusia dan hewan. Ketika disebut kotoran, maka secara etis kita enggan mengakui sebagai aktivitas ilahi. Tapi, bagaimana dengan ilmu yang menemukan bahwa dari kotoran sapi misalnya menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman, yang kemudian menjadi sayur yang kita makan? Atau penemuan ilmiah dari sampah menjadi air layak diminum? Jika ilmu adalah salah satu cara Tuhan mencahayai wujud-wujud potensial menjadi wujud aktual, maka cukup jelas bahwa pada kotoran yang merupakan hasil proses kimiawi dari pencernaan ada aktivitas ilahi. Melalui ilmu, Tuhan mencahayai wujud potensial pupuk pada kotoran sapi dan wujud potensial air minum pada sampah. Sungguh menakjubkan penemuan ilmiah tersebut, seolah-olah mengingatkan, bahkan boleh jadi sebuah teguran, bahwa konsepsi manusia tentang kesucian dan kekotoran adalah keliru dan inkonsisten, sebab yang dianggap kotoran malah mengandung kesucian karena merupakan aktivitas ilahi. Namun, teguran lebih khusus ditunjukkan kepada para pemangku otoritas keagamaan ketika mereka mengeklaim diri sebagai hakim penentu kesucian. Maka, gagasan sertifikasi halal sesungguhnya juga keliru, sebab sangat sulit, kalau tidak mustahil mengidentifikasikan kesucian objeknya. Mungkin karena alasan kesulitan ini, maka Tuhan hanya melarang beberapa jenis makanan dan minuman tertentu. Tapi anehnya, otoritas keagamaan malah memberi label halal pada barang dan jasa selain yang dilarang. Misalnya, suatu produk makanan dan minuman menjadi haram karena mengandung unsur babi dan atau alkohol. Baiklah, tapi untuk makanan dan minuman yang diberi label halal, tidak pernah dipertanyakan jasa dan dana yang digunakan dalam proses pengolahannya. Bagaimana jika pembangunan pabriknya menggunakan dana haram? Apakah produknya tetap halal? Hanya karena tidak ada unsur babi dan atau alkohol. Untuk diketahui, Tuhan hanya melarang secara eksplisit memakan daging babi, tapi otoritas keagamaan malah mengharamkan semua yang berkaitan dengan babi, walaupun sudah dalam bentuk produk olahan, seperti kosmetik dan obat-obatan, termasuk
kulitnya yang diolah menjadi bahan sepatu. Namun, yang lebih aneh lagi adalah alasan mengharamkan minuman yang beralkohol karena merusak akal. Sementara, sikap keberagamaannya sendiri mengabaikan akal.